so much motherfucking designer on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 ingin melakukan wawancara ke tempat pabrik pengolahan tempe milik Maswi yang beralamatkan di Metro Pusat, Lampung. Mau tahu kegiatannya apa aja? Ayo ikut. Berdirinya sejak kapan? 2011. 2011. Ya, aku mulai 2011. Selama berjalan sampai sekarang pernah ada berhenti nggak gitu? Berhenti pernah dulu pernah waktu apa ya? Pergantian presiden tuh lah dari SBY ke Jokowi ya. Karena waktu itu masih kaget, karena kagetnya begini. Jadi harga kedelai waktu itu posisi masih di angka 6.000-an, 6.300 kalau nggak salah ya, 6.300. Kemudian tiba-tiba naik jadi harga 8 atau ya 8.500 sampai 9.000 lah. Jadi rata-rata produsen tempe itu milih berhenti karena memang kalau dari segi apa namanya finansialnya udah tipis. Jadi banyak yang tadinya pakai karyawan, aku pun tadi pakai karyawan 5, aku kurangin 2. Terus semakin ke depan kok harga kedelai semakin naik, kan bergantung dolar juga, dolar naik juga. Jadi semakin semakin kesini kok apa namanya harganya semakin luar biasa naiknya. Cuman karena kita udah punya dasaran yang pertama tadi dari 6.000 udah jadi 8.000 itu udah nggak kaget gitu loh. Sampai sekarang pun harganya ya nyaris 14.000 sekarang ini. Iya, jadi sama beras mahalan kacang kecil deh. Mungkin berhentinya pas waktu itu aja. Covid kemarin sih kalau kebanyakan orang pada berhenti ya, khusus produsen tempe loh. Itu kebanyakan orang pada berhenti. Cuman kan kalau aku berpikirnya nggak begitu. Jadi malah terbalik, malah ngambil kesempatan. Iya, banyak produsen yang berhenti, artinya kan warung-warung stoknya kurang tuh, bahkan mungkin nggak ada. Ya aku kesempatan, yang penting tetap apa ngikutin aturan lah pada waktu itu kan, karena apa namanya harus pakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Jadi walaupun aku cuma jualan tempe, tetap tetap tak atur juga, kira-kira di warung itu ngantri banyak yang belanja, ya aku nanti ngirimnya apa minggir dulu gitu, kira-kira udah kosong baru tak taruhin. Tetap menghargai. Kalau dampak Covid kemarin sih ya ada dampaknya, pasti berkurang, produksi tempe itu pasti berkurang karena kan mayoritas pelanggan tempe sini ini kantin sekolahan. Jadi kan kalau kantin sekolahan tuh libur, ya otomatis produksinya ikut berkurang karena kan aku nggak jual di pasar. Awal mula punya usaha ini siapa yang punya ide? Yang punya ide aku. Jadi sebelum jadi produsen tempe kan aku di Bank Mega, istriku jadi kepala keuangan Stimik Dharma Wacana tahun 2009 atau 2010 lah. Nah terus apa namanya, karena sudah berkeluarga ya Mbak ya, sudah berkeluarga, jadi pikirannya kebuka. Yang pertama kali itu kalau di bank kan riba pastinya, itu yang pertama kali sih pemikiran begitu juga. Apa namanya kita beralih ke zona nyaman aja lah, jadi pedagang. Mungkin dari situ apa ya, mungkin kalau orang tuh masih memikirkan status sosial, yang tadinya rapi tiap hari pakai kemeja berangkat ke kantor, pulang sore begitu, penghasilan pasti, tiba-tiba ya beda gitu loh, beda.
punya tanggung jawab. Pagi produksi, pagi itu juga harus dibawa ke pasar, laku nggak laku sudah resiko. Pokoknya ya apa namanya, mulai mencari jiwa pengusaha, mulai mencari jiwa pengusaha karena belum terbiasa itu, karena terbiasanya dengan apa namanya, pressure perusahaan. Tapi ya, alhamdulillah ya sejauh ini berjalan baik. Istri pun alhamdulillah diangkat pegawai negeri itu 2018 atau 2019. Kenapa lebih milih usaha tempe Mas yang lain? Nah, jadi kan aku di YouTube itu loh Mbak, ya sebenarnya nggak tahu rezeki, nggak tahu memang apa ya, iseng sebenarnya. Waktu masih jadi karyawan itu aku bilang ke istri, cobalah cari usaha. Pokoknya mulai Android masuk itu ya sekitar 2010 apa ya, kan sebelum itu masih BlackBerry ya. Mulai kenal internet, jadi akhirnya searching di Google usaha rumahan yang hasilnya besar. Maksudnya kita nggak perlu jualan keliling atau apa gitu, di rumah aja tapi hasilnya besar. Banyak pilihannya kan, itu kayak ternak ayam dapat coba juga tuh, terus ternak ikan, termasuk untuk UMKM-nya ini ada keripik, produksi tahu tempe, terus toge itu kan. Itu sebenarnya uangnya besar sebenarnya, cuman kerjanya aja yang ya kotor lah dibilang begini nih, capek. Akhirnya dari beberapa opsi tadi itu tak cari di YouTube yang produksinya paling enak, paling mudah, terus yang utama paling dibutuhkan orang, yang termasuk kebutuhan pokok itu apa. Kalau kayak lele, kayak ayam kan aku udah pernah ayam yang khusus yang tak coba itu kan dia per periode, nggak tiap hari putaran Mbak. Sedangkan kebutuhan kita kan tiap hari. Akhirnya tempe itu aku lihat di YouTube proses produksi tempe, kok kayaknya enak ini, mudah gitu loh. Terus aku minta izin ke ibu, nggak dibolehin, nggak usah lah katanya, karena kan apa namanya, kalau ibu ini alhamdulillah artinya di sini orang terpandang ya Mbak ya, jadi mungkin dalam tanda kutip masih malu lah, yang tadinya mungkin ada bapak sebagai kepala Pertamina Lampung tiba-tiba drop kan, dan anaknya jadi bakul tempe gitu, malu lah intinya, nggak usah. Akhirnya dirayu pelan-pelan, aku berani membuktikan kalau dari aku ambil keputusan resign sebagai karyawan dan beralih jadi pengusaha tempe itu, aku berani membuktikan dari tempe ini nanti semua bisa merasakan dampaknya di rumah ini loh. Dan istri kan posisi masih kuliah itu Mbak. Waktu aku bikin tempe, aku nikah kan dia masih kuliah. Aku ini sudah duluan, tapi itu masih kuliah semester 9 apa kalau nggak salah. Setelah itu ya udah pelan-pelan dari tempe itu memang apa ya bukan rahasia umum lagi kalau ngerintis usaha itu, apapun lah ya, sebesar apapun modalnya juga, apalagi aku yang kecil itu nggak gampang, khusus merintis loh. Setelah itu udah mulai berjalan, ya alhamdulillah aku bisa nyelesain kuliah istriku, punya anak, orang tua pun ya udah merasakan buktinya gitu loh. Semua pokoknya kehidupan dari tempe, alhamdulillah. Kan untuk proses produksi sudah Mas, jadi menanya limbah. Nah, limbah itu setelah ini langsung diberikan kepada peternak atau gimana? Iya, biasanya 2 atau 3 hari sekali, 2 hari lah paling ngambil kulit tadi itu sampai 2 ember tadi itu 2 hari sekali. Karena kan 1 hari itu 1 ember itu pasti itu. Nanti dia 2 hari sekali kesini ngambil kulit itu. Ya beberapa orang ada sih yang nanyain aku mau kalau dijual berapa, banyak yang lebih menggiurkan lah dibanding yang sekarang ini ngambil, karena ya dibilang aku nggak dapat hasil ya nggak dapat hasil, cuman ya udahlah, aku juga udah alhamdulillah limbahku udah dibuang gitu loh, jadi nggak mencemarkan lingkungan, air pun begitu. Jadi Mas,
kenapa tidak ada keinginan buat ngolah limbahnya sendiri gitu? Kenapa harus dijual ke peternak? Tadinya sempat kepikiran nggak apa awal-awal mula ada apa namanya penemuan biogas itu. Tadi sempat kepikiran, cuman apa ya, yang pertama kendalanya di waktu, karena kalau di apa namanya proses produksi tempe ini kalau kita jalani sendiri loh tanpa karyawan itu udah menguras tenaga. Jadi yang nguras tenaga, nguras pikiran. Jadi untuk mikir harus setting begini harus bikin begini, kayaknya waktunya repot. Walaupun ada yang ngambil ya udah nggak apa-apa. Waktu itu sempat juga sih, sempat tak olah sendiri, artinya aku masih ternak ayam kan, posisinya aku produksi tempe juga, ternak ayam kampung super itu yang 36 hari panen itu. Tadinya tak olah sendiri untuk makan ternak tadinya, cuman pertumbuhan ayamnya kurang ideal, harus pakai pakan pabrik, jadi ya udah nggak tak terusin. Memang bagusnya kalau limbah kulit ini untuk sapi atau kambing, penggemukan, khusus penggemukan. Air pun begitu. Air itu orang pun bisa sembuh penyakit rematik gitu. Yang penting diolah lagi. Air kedelai itu, air rebusannya. Jadi limbahnya tuh pasti terjual ya Mas, nggak pernah terbuang sia-sia gitu. Enggak, pasti bermanfaat. Pasti bermanfaat. Let's go right on the with the plant and what black I do can eat. Look at all the robot. Let's go eat.